One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan siswa-siswi gimana keadaannya? Masih semangat belajar di rumahnya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Gimana untuk video pertama? Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, kontak saya dengan media sosial di bawah ini ya. WhatsApp saya, Instagram saya. Pada kesempatan kali ini saya masih ingin membahas piston engine. Nah, namun saya akan melanjutkan materi dari video yang pertama. Oke, kita langsung masuk aja ya ke materi. Ya, kita lanjut materi yang kemarin ya. Sekarang kita ngebahas bearing. Bearing adalah setiap bahan atau barang yang mendukung dan mengurangi friction atau gesekan dari dua barang yang bergerak. Adapun macam-macam bearing, yang pertama plain bearing, yang kedua ball bearing, yang ketiga roller bearing. Nah, ini gambar dari bearing. Nah, ini bearing insert. Gimana sih cara atau gimana terpasangnya bearing pada crankcase swap? Nah, jadi yang pertama bearing insert itu terkunci ya. Jadi ini ada tang yang pada saat bearing insert ini masuk ke crankcase, dia akan lock ke sini nih. Ya, akan terkunci di situ. Nah, selanjutnya ada lubang pada bearing insert yang akan terhubung pada saat dipasang, akan terhubung dengan dowel. Nah, dowel ini berupa tonjolan pada crankcase swap. Jadi pada saat si bearing insertnya ini terpasang di crankcase swap, nah, tonjolan ini akan masuk dan lock ke bearing insertnya. Nah, kalau truss phase ini dia akan terpasang pada propeller shaft. Ya, dia akan terpasang pada propeller shaft. Ya, kita next. Selanjutnya master root. Master root ada dua jenis ya. Yang pertama one piece master root, yang kedua two piece master root. Apa sih bedanya? Jadi one piece master root dibentuk dan dipasang pada crankpin sebelum bagian crankshaft digabungkan secara bersamaan. Nah, jadi dia dipasang duluan di crankpin sebelum bagian crankshaft digabungkan secara bersamaan. Nah, kalau multi-piece master root itu ujung crankpin pada master root dan bearing terpecah dan terpasang pada crankpin. Bearing cap kemudian diatur dan dibaut ke master root. Ya, jadi kalau yang two piece ini terpecah ya, bisa dilihat ini terpecah. Nah, di bagian sini itu ada bautnya ya, itu bedanya. Connecting root adalah sambungan yang melanjutkan gaya atau tenaga yang dihasilkan piston ke crankshaft. Tipe dari connecting root yang pertama ada plain type, yang kedua ada master and articulated root type, yang ketiga ada fork and blade type.
Nah, ini tipe plain connecting root dengan master root yang tipe two piece ya. Jadi ini tipe connecting root yang plain. Nah, cuma yang master rootnya tipe apa nih? Two piece. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini tipe articulated root dengan master root yang single. Jadi articulated root ini akan terpasang ke master root dengan cara ditekan ke dalam lubang-lubang flank hole ya, dengan cara ditekan ke lubang flank hole dan dikunci oleh knuckle pin. Oke, jadi itu urutannya ya. Kita next. Piston. Bagian-bagian piston ada piston head, piston skirt, piston pin boss, piston pin, dan ring grooves. Nah, ini ada bagian-bagian dari si piston. Ada piston head, kepala piston, terus ada piston skirt, ada piston pin, ada ring grooves. Ring grooves itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu top ring, second ring, dan oil stroke. Nah, kalau ini tipe-tipe dari bentuk kepala piston, dari piston head, tipe-tipe dari piston head. Yang pertama itu ada bentuk flat, jadi atasnya datar. Yang kedua itu ada dome, atasnya agak cembung. Yang ketiga ada concave, cembung ke dalam. Yang keempat ada recess. Recess itu cembung ke dalam tapi bentuknya agak flat, sama dia menjorok ke dalam. Oke, lanjut. Fungsi dari piston ring. Yang pertama, dia ada mencegah terjadinya kebocoran dari gas pressure atau tekanan gas yang berasal dari combustion chamber. Yang kedua, mengurangi rembesan oli terhadap combustion chamber. Yang ketiga, mentransfer panas dari piston ke dinding silinder. Nah, itu fungsi dari piston ring atau ring grooves. Oke, kita lanjut. Nah, ini struktur atau terbentuk dari apa sih silinder itu ini? Nah, ini silinder, penomoran silinder ya, penomoran silinder pada opposite engine.
Ya, di sini ada dua jenis cara penomeran tergantung tipe dari manufaktur si silinder itu sendiri. Yang pertama itu ada jenis penomeran kontinental, yang kedua itu Lycoming. Untuk jenis 4 silinder tipe kontinental, nomor 1 dimulai dari sini, nomor 2 dimulai dari sini, nomor 3-nya di sini, nomor 4-nya di sini. Nah, untuk tipe Lycoming, nomor 1-nya di sini, nomor 2-nya di sini, nomor 3-nya di sini, nomor 4-nya di sini. Ya. Untuk tipe 6 silinder kontinental, nomor 1-nya di sini, nomor 2-nya di sini, nomor 3-nya di sini, nomor 4-nya di sini, nomor 5-nya di sini, nomor 6-nya di sini. Oke. Untuk tipe Lycoming, nomor 1-nya di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4 di sini, nomor 5 di sini, nomor 6 di sini. Ya, itu ya perbedaannya dari perhitungan dengan jenis silinder kontinental dan lain. Ya, itu perbedaannya dari penomoran silinder dengan tipe Lycoming dan tipe kontinental. Nah, ini penomoran silinder yang tipe radial. Dia ada dua jenis. Yang pertama single row radial, yang kedua ada double row radial. Jadi kalau yang single row biasa aja, nomor 1-nya dimulai dari sini, dari paling atas, lanjut berputar ke nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, kalau double row dia nomor 1, di celah ini ada silinder lagi, nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Ya, itu penomoran silinder tipe radial pada single row dan double row. Oke, kita lanjut. Nah, ini valve. Basic valve komponen ada valve head, valve face, valve neck, valve stem, valve tip. Nah, beberapa valve menggunakan natrium logam untuk mengurangi suhu pada saat pengoperasian. Ya, ini ada gambar dari bagian-bagian valve-nya. Bagian-bagian dari valve. Yang pertama ada split valve, valve spring retainer, inner valve spring, outer valve spring, lower valve spring, valve guide, dan valve shield insert. Nah, di sini ada camshaft. Ya, ini camshaft yang berputar. Nah, ini lifternya yang naik turun. Nah, ini rocker armnya. Ini valve tip. Nah, ini valve spring. Ini valve spring ya. Oke, kita lanjut. Ini cam ring speed pada radial engine. Ya, jadi ini ada mekanisme cam ring speed pada radial dan radial engine ya. Nah, ini ada number loops. Number loops ada speednya. Jadi pada 5 silinder dia terdapat 3 loops dengan speed 1/6, 2 loops dengan speed 1/4. Pada 7 silinder dia terdapat 4 loops dengan speed 1/8,
3 loops dengan speed per 6. Nah, 9 silinder dengan 5 loops dengan speed per 10 dan 4 loops dengan speed per 8. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup ya. Ya, cukup sekian materi pada video ini. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya saya selalu berharap sudah bisa tatap muka, sudah bisa bertemu langsung di kelas. Ya kalaupun belum, berarti masih akan kita lanjutkan di video yang ketiga berarti ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.